Kalau misalkan semua ini, misalkan di sini dia tidak mendapatkan penempatan ya, karena kalah peringkat di instansi yang sama. Baiklah sobat-sobatnya, dari hasil tahap 2 ini kita dapat mengetahui jika nanti formasi yang ada atau kebutuhan yang ada itu lebih sedikit dari guru yang sudah lulus passing grade, maka nanti sisanya dari teman-teman yang tidak mendapatkan nilai terbaik, maka nanti akan dimasukkan ke dalam cloud atau yang sering disebut dengan istilah keranjang. Nah, selanjutnya, meskipun di sini nanti kita masuk ke dalam keranjang, tetap kita nanti akan ditempatkan ya pada formasi kita masing-masing. Tentunya sesuai dengan serdik dan atau ijazah yang kita miliki. Nah, lantas urutan penempatan guru lulus passing grade yang berada di dalam keranjang atau cloud itu kira-kira bagaimana? Apakah nanti saya itu bisa ditempatkan duluan atau nanti teman saya duluan? Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, nah di sini dari teman-teman yang nanti akan masuk ke dalam cloud atau ke keranjang ini, setelah teman-teman nanti tidak mendapatkan formasi ya dari sekolahnya masing-masing, atau mungkin teman-teman ini termasuk dalam golongan kategori lulusan PPG atau guru sekolah swasta, maka nanti otomatis akan masuk ke dalam keranjang ini. Dikarenakan teman-teman ini tidak memiliki sekolah induk ya, akan bersama-sama di sini lulusan PPG dan sekolah swasta bersamaan dengan THK 2 dan juga guru dari sekolah negeri yang tidak mendapatkan formasi pada mekanisme penempatan untuk mekanisme seleksi yang pertama. Nah, selanjutnya di sini nanti tetap teman-teman akan ditempatkan pada formasinya nanti sesuai dengan serdik dan atau ijazah yang dimiliki. Namun nanti akan diurutkan. Nah, di sini sesuai yang teman-teman bisa lihat, yaitu diurutkan berdasarkan nilai dalam satu instansi. Kemudian juga teman-teman akan diurutkan berdasarkan dari kategorinya, teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Seperti yang kita ketahui, untuk kategori dari pelamar yang nanti akan diurutkan penempatannya adalah yang pertama pada kategori yang puncak ini adalah THK 2. THK 2 ini adalah urutan yang pertama. Yang kedua ini adalah sama yang ada di dalam cloud ya. Guru honorer sekolah negeri nanti urutan yang kedua. Artinya nanti kalau THK 2 ini sudah habis dalam satu cloud ini, barulah nanti diturunkan ke guru honorer sekolah negeri. Kalau guru honorer sekolah negeri ini sudah habis, sudah menempati formasi semua, atau juga dari THK 2 atau guru honorer sekolah negeri ini mungkin nggak menempati formasi dikarenakan mungkin ijazah atau serdiknya nggak linear, misalkan bahasa Inggris yang kuotanya mungkin sedikit ya untuk kebutuhannya, namun yang lulus PG banyak, ini nanti akan disimpan lagi. Barulah nanti diurutkan menuju ke yang ketiga, yaitu teman-teman lulusan PPG. Kalau lulusan PPG ini sudah habis, maka barulah nanti yang terakhir ini adalah guru sekolah swasta. Ini adalah untuk urutan yang keempat. Nah, kalau misalkan dalam cloud tersebut itu terdapat tentunya banyak sekali ya, nanti akan terdapat kesamaan kategori, entah itu mungkin sama THK 2, sama guru honorer sekolah negeri, kemudian sama lulusan PPG atau sama guru honorer sekolah swasta. Nah, nanti pengurutannya ini adalah nanti disesuaikan pada perolehan nilai dari teman-teman yang sudah masuk lulus passing grade dari tahun 2021 kemarin. Nah, akan diambil yaitu nilai yang paling tinggi dulu, yang passing grade dulu. Kemudian kalau misalkan sama, diambil nilai teknis yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama, diambil manajerial yang paling tinggi. Kalau masih sama, diambil nilai wawancara yang paling tinggi. Terakhir nanti diambil, kalau masih sama lagi, diambil usia yang lebih tinggi. Kalau misalkan usia ini tentunya kan nggak mungkin ya kalau misalkan sama semua gitu teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini ya, tentunya nanti kita bisa mengetahui kita memposisikan diri kita ini berada di kategori yang mana, kemudian nilai kita itu berapa berdasarkan dari yang kita ketahui hasil seleksi P3K guru di tahap 1 atau tahap 2 kemarin. Selanjutnya untuk contoh urutan penempatannya itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi untuk mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade dari 2021 adalah seperti ini. Jadi nanti 193.000 yang telah mendapatkan nilai ambang batas ini nanti
akan ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa adanya ujian kembali. Kemudian di sini nanti juga akan diurutkan, yaitu dikategorikan yang THK 2 dulu, kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan sekolah swasta. Kemudian kalau misalkan masih ada kesamaan per kategorinya, akan diurutkan seperti tadi yang teman-teman sudah simak, yaitu dari teknis, kemudian masuk ke manajerial, wawancara, dan juga usia. Nah, selanjutnya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada satu guru yang lulus passing grade. Maka di sini nanti, nah ini adalah untuk tanda kebutuhan ya. Maka kebutuhan dari salah satu teman kita yang non ASN nggak lulus passing grade atau nggak lamar, ini nanti akan diberikan kepada yang lulus passing grade, namun dalam satu sekolah yang sama. Jadinya nanti akan berpindah ke yang berwarna biru lulus passing grade. Nah seperti ini. Nah inilah berpindah seperti ini teman-teman. Nah kalau seperti ini nanti nggak ada dari sekolah ini yang masuk ke cloud, jadi mereka masih tetap di sekolah induknya. Nah berikutnya yang kedua. Nah di sini ada dua guru yang lulus passing grade, maka ini nanti akan diberikan formasi atau kebutuhannya ke guru yang lulus passing grade, sehingga jadinya seperti ini. Lulus passing grade dengan peringkat terbaik, maka di sini mendapatkan tempat di sekolahnya asal ini. Jadi di ranking ini nanti yang dapat nilai tinggi berapa atau kategori yang lebih tinggi siapa, maka akan masuk ke sekolahnya sendiri. Sedangkan di sini teman kita yang kalah perankingan ini akan masuk ke cloud. Jadi masuk ke sini. Nah, ini teman-teman masuk ke sini sehingga nanti menjadi database tersendiri di cloud atau keranjang ini. Kemudian yang sekolah C misalkan. Nah, yang sekolah C ini ada dua guru lulus passing grade. Nah, berikutnya nanti formasinya akan pindah juga dari peringkat yang tertinggi. Sedangkan yang nggak dapat peringkat, yang nggak dapat tempat, sekolahnya kan sudah diisi ya dari yang lulus passing grade satunya, maka ini juga akan masuk ke dalam keranjang seperti ini. Nah, jadi di sini dari THK 2 dan guru sekolah negeri ini sudah masuk keranjang semua ya. Ini sebagai contohnya. Nah, kemudian untuk penempatannya nanti di sini untuk sesama THK 2 dan guru sekolah negeri ini akan diurutkan kembali. Misalkan di sini hanya ada dua ya. Kalau misalkan satu kabupaten itu kan biasanya banyak ya, mungkin ratusan ya. Satu kabupaten tentunya akan dikategorisasi dan diurutkan nilainya nanti. Nah, misalkan di sini ada dua, maka di sini siapa yang mendapatkan peringkat tertinggi dari kedua peserta ini atau kategorinya. Misalkan yang satu THK 2, satu guru lagi, maka yang pertama ditempatkan ini adalah yang THK 2 atau nilai yang lebih tinggi nanti kalau kategorinya sama. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Nah, ini peringkat 1 ini ditempatkan di sekolah yang di sini. Ini sepanjang kuota formasi Pemda itu tersedia teman-teman dengan rasio yang lebih kecil seperti ini. Jadi peringkat 1 ditempatkan di rasio yang lebih kecil, artinya di sini adalah disampaikan kemarin itu yaitu di daerah perkotaan lah gitu ya. Kemudian yang peringkat kedua ditempatkan di daerah yang mungkin agak dalam dan formasi kebutuhannya ini cukup banyak. Sehingga nanti akan jadi seperti ini. Inilah untuk penempatan teman-teman yang THK 2 dan guru honor sekolah negeri. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang lulusan PPG dan sekolah swasta, mereka ini nggak berasal dari mana-mana karena nggak punya sekolah induk. Jadi otomatis ketika nanti mekanisme penempatan formasi, penempatan guru passing grade ini dijalankan, maka teman-teman guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini langsung otomatis masuk ke keranjang karena nggak punya sekolah induk ya. Nah, tinggal menunggu nanti akan diurutkan. Nah, ini misalkan diurutkan berdasarkan nilai dalam satu instansi, satu kabupaten diurutkan ya, yang paling tinggi siapa gitu kan. Kemudian yang nilainya paling tinggi itu diurutkan akan ditempatkan di sekolah yang kota-kota teman. Nah, misalkan di sini ada peringkat 1, peringkat 2, 3, 4 dari cloud ini, berikutnya nanti akan ditempatkan dari sekolah swasta. Nah, kalau di sekolah dari PPG dan sekolah swasta ini berbanding terbalik dengan sekolah negeri, guru sekolah negeri dan juga THK 2. Penempatannya adalah di rasio yang kebutuhannya paling banyak, peringkat satunya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ditempatkan di sini, kemudian peserta nomor 2 ditempatkan di sini. Nah, ini. Kemudian peserta nomor 3 ditempatkan di sini. Nah, ini adalah untuk penempatannya. Jadi urutan-urutannya itu adalah seperti itu. Kalau misalkan semua ini, misalkan di sini dia tidak mendapatkan penempatan ya, karena kalah peringkat di instansi yang sama.
atau formasinya habis atau ijazah nggak linear, maka menunggu untuk yang berikutnya teman-teman. Nanti di berikutnya di